Elia. Jadi dia nggak bisa dikasih tahu sama aku. Sekarang ini aku lagi menangisi suamiku dan aku merasa udah tidak sanggup lagi gitu, Bro Elia. Jadi aku menyerahkan ini semua kepada Abah dan Tuhan Yesus karena kan aku Katolik. Aku nggak bisa cerai, tapi kita punya masalah. Jadi aku nggak tahan dengan sifat dia yang sekali, 2 kali, 3 kali, sampai 6 bulan aku berusaha, sampai 7 tahun kita menikah, nggak ada perubahan dari dia, dan akhirnya aku menyerah. Apa itu dosa buat aku? Itu pertama. Kedua, aku ada pertanyaan lagi. Di Alkitab ada nggak tertulis bahwa Al-Quran itu adalah penyempurnaan dari Alkitab? Itu yang membuat aku gemes sekali dengan pernyataan di luar sana yang menganggap Al-Quran itu adalah penyempurnaan dari Alkitab. Apakah ada di Alkitab tertulis seperti itu? Karena Alkitab itu kan sesuai ajaran Elia kan, ada sesuai faktanya juga, ada jauh berabad-abad sebelum Al-Quran gitu. Itu kedua, pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga, apakah betul menghukum manusia tidak memaafkan, katanya memaafkan, tapi tidak back to normal gitu? Apakah itu betul? Itu aja sih. Aduh, by the way, thank you so much ya, aku bisa naik. Thank you so much. God bless you always ya, bro. Oke. Iya. Bentar ya. Iya. Yang pertama mengenai suami kamu. Iya. Saya nggak tahu apa yang udah Anda lalui sejauh ini, ya. Tapi yang saya mau sampaikan begini, masalah perceraian atau tidak bercerai biasanya di gereja Katolik itu ada yang namanya anulasi. Oh ya. Oke. Jadi kamu sebagai jemaat Katolik kamu harus konsultasi sama gereja. Ya, bagaimana kamu menyikapi ini ya? Karena di Katolik itu ada istilah pembatalan nikah. Ya, jadi kamu konsultasi ke gereja bagaimana pernikahan kamu ini ke depan. Jadi ada mediasi dengan pihak gereja. Kalau saya nggak punya otoritas untuk itu, apalagi kamu seorang Katolik ya. Nah, yang paling penting begini, kamu itu melakukan buahmu secara pribadi. Jadi kalau orang menyakiti kamu, dia menghina kamu, dan dia memperlakukan kamu tidak adil, ya kamu ampuni mereka dan tetap doakan segala sesuatu. Agar apa? Agar di dalam itu Bapamu dipermuliakan. Kalau Tuhan Yesus saja yang tidak berdosa ketika harus merasakan yang tidak adil, tapi dia melepaskan pengampunan, lalu siapa kita orang berdosa ini? Ya, jadi kita itu memang tidak akan pernah mendapatkan keadilan di bumi yang berdosa ini. Dan semua itu beragam. Seperti kamu misalnya, kamu dapat masalah dari suamimu. Saya juga punya masalah ketidakadilan dari orang lain. Semua orang pasti punya masalah seperti itu. Tapi itulah dunia. Dan kita nggak boleh terpedaya oleh karenanya. Jadi kamu tetap kuat, kamu tetap berdoa sama Tuhan dan punya pengharapan di dalam imanmu. Tetapi selagi hati yang seperti itu kamu punya, kamu tetap mediasi kepada gereja. Apa yang bisa dilakukan untuk itu? Nah, di dalam hatimu yang seperti itulah, sikapmu yang seperti itulah, tidak membenci, mengampuni, tidak dendam, tidak simpan kepahitan. Hati yang seperti itu, itulah buahmu yang memuliakan Bapamu. Kalau kamu punya hati yang seperti itu, artinya kamu tercangkok pada pokok anggur yang benar, karena pokok anggur yaitu Yesus pun demikian. Belum? Ya, jadi ya semua orang punya pergumulannya sendiri, tetapi kita tidak tahu Tuhan mengizinkan. Tadi dikatakan dalam 1 Korintus bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami, ya kita nggak tahu, kita diizinkan untuk menyelami pencobaan itu begitu dalam, yang kita rasa pikul berat. Itulah salib kita.
Tetapi melalui itu ada kesaksian yang mungkin Tuhan mau sampaikan kepada orang banyak. Gitu. Iya. Dan mungkin saja itu hajaran, mungkin saja itu teguran dari Tuhan. Jadi semua itu tergantung bagaimana kita memandang masalah itu. Ya, masalah itu jangan dipandang sebagai beban, tetapi masalah itu harus kamu pandang sebagai jembatan dan anak tangga untuk mencapai puncak kemurnian iman kita. Kalau para rasul tidak diuji, para rasul tidak dicobai, mereka tidak punya iman yang murni. Yang Ya, dengan iman betul. itu, mereka bisa di Allah itu dipermuliakan. Betul bro, betul. Gitu. Iya Ya, betul. Yang ketiga yang tadi aku tanya itu apa? Di Alkitab ada nggak ayat yang menuliskan bahwa Al-Quran itu penyempurnaan dari sebuah kitab? enggak, kita nggak kenal apa itu Al-Quran, itu kita nggak kenal itu. Nah, Itu itu kitab dia. suci mereka. Kita tidak punya urusan dengan mereka sebenarnya. Mereka itu agama Ya. baru yang kita nggak tahu datangnya Ya. dari mana. Gitu. Mereka tidak Ya. punya hubungan dengan kekristenan. Ya. Ya. Jadi apapun kitab suci mereka, Tuhannya mereka, nabi-nabinya mereka, ritual-ritual mereka, itu nggak ada hubungan dengan kita. Makanya Iya. bagi kita tidak menganggap mereka datang dari Abraham. Karena yang datang dari Abraham pasti di dalam Mazmur 114 ya. 147 ayat 19 sampai 20 itu pasti di dalam Israel dan mereka di luar Israel. Ya. Iya. Jadi kita nggak kenal itu apa itu. Mereka Iya. tuh kita tidak tahu dari mana, ya, gitu. Thank you so much ya bro. God Ya. bless you always. Oke, ya, Tuhan berkati ya. Semangat selalu ya. Iya, thank you. You Iya. too.